It's never too late now to say sorry. It's true, 'cause hanging on that cross was his body. Hey. It's never too late now to say sorry. Even when you feel that you have let him down, just turn to him and he'll forgive you now. Sorry, yeah. Just say sorry. Believe that he won't get angry with all of your honesty, 'cause he knows the whole you inside out. You can't hide your priority. So it's time to stop running, 'cause he'll never stop chasing. Why can't you see that he's waiting for you to receive his forgiveness? He knows you know that you made those mistakes like it's paradise, but he's paid the price and taken our vice through his sacrifice. So just get on your knees and he'll run and embrace you with all his might. 'Cause true change will only come when you let him love, yeah. Hey, it's never too late now to say sorry. It's true, 'cause hanging on that cross was his body. Yeah, it's never too late now to say sorry. Even when you feel that you have let him down, just turn to him and he'll forgive you now. Sorry, yeah. Just say sorry. Hey, it's never too late now to say sorry, 'cause he hung on that cross instead of your body. Yeah, it's never too late now to say sorry, 'cause he's faithful even when you've let him down. It's not too late to say sorry now. Hai Kak Tajul. Hai Kak Novi. Apa kabar? Baik dong, puji Tuhan. Kak Tajul bagaimana? Ih, luar biasa. Yes, amin. Halo Kak Novi. Hai Kak Michelle. Kak Novi, kamu sehat? Sehat, Kak Novi juga sehat. Sehat, puji Tuhan. Kok ada Kak Michelle di sini Kak Novi? Iya, kita kan mau ibadah pelayanan bareng. Iya, aku nggak mau kalau ada Kak Michelle. Aku males banget ih. Emang aku mau sama kamu, aku juga gak mau. Aku Kamu mau. marah-marah. Nggak mau aku. Kok kamu marah-marah sama aku sih? Kamu kemarin ngambil makanan aku nggak bilang-bilang. Aku udah bilang minta loh kak Tasya. Kamu tahu sendiri kan kuping aku ini nggak denger. Kok kamu jadi marah-marah sama aku? teman-teman. Kok pada berantem sih? Kita mau ibadah tahu, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau sapa adik-adik di rumah. Kalian kenapa berantem? Ini kan hari Minggu. Pagi-pagi udah berantem aja. Aku nggak mau kalau ada Kak Michelle. Kenapa? Dia nggak minta maaf dulu sama aku. Tapi kan aku gak salah Ci, aku udah bilang minta. Ya, Aku kan nggak denger. ya ampun. Kalian tahu nggak? Sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh nggak baik berantem. Tuhan Yesus itu mau supaya kita itu hidup berdamai, saling mengampuni, penuh kasih, bukannya berantem. Tuhan nggak suka loh sama anak-anak yang suka berantem, sama anak-anak yang suka ribut, yang suka bertengkar. Gak suka ya Ci? Iya. Kalian mau berdamai gak? Anak Tuhan itu harus jadi duta damai. Mau dong. Ya Tuhan udah Yesus deh. kan baik. Aku minta maaf ya kak Tasya. Aku juga ya udah marah-marah sama Kak Michelle. Sekarang kita gak usah berantem lagi ya. Gitu kan bagus.
Usia adik-adik, udah siap memuji nama Tuhan belum? Siap. Siap juga. Siap. Aku Jangan siap Kak berantem Novi. lagi ya, udah baikan mereka. Adik-adik juga yang di rumah, kalau ada yang berantem ayo berdamai dulu. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau beribadah. Harus dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh berbelas kasihan. Nah, Kak Novi, karena aku udah berdamai sama Kak Tasya, Iya. aku mau pimpin doa deh sebelum mulai ibadah. Oke, good idea. Yuk adik-adik di rumah, kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Hari ini kami mau memulai ibadah kami. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati ibadah kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, ayo semangat memuji nama Tuhan. Ayo bangkit berdiri, jangan duduk aja. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Ayo sekali lagi ya. Adik-adik, kasih Yesus indah indah
pada keringetan ya, sama nih kakak Novi, Adik-adik kakak boleh duduk Michelle lagi ya. juga. Duduk lagi Pada boleh adik-adik. keringetan, boleh adik. Semangat tadi soalnya semangat banget Kak. Iya, aduh. Tapi Tuhannya luar sekarang biasa. kita waktunya buat mendengarkan firman Tuhan. Kak Michelle sama Kak Novi siap kan? Antusias. Aku siap banget dengerinnya. Yuk kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar lagu ini bareng-bareng ya. Karena lagu ini lagu baru.
adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami ibadah dari awal pertengahan hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mendengarkan dengan baik, duduk diam. Tuhan juga berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikannya Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana keadaan kalian? Baik ya? Luar biasa tentunya. Kita ketemu lagi ya sama Tante Lia. Hari ini Tante Lia mau cerita tentang berani. Nah, berani apa dulu? Meminta maaf. Siapa di sini yang berani meminta maaf? Nah, kita tahu ya, sebagai manusia, sebagai anak-anak, kita pasti suka punya salah. Mau sama mama, sama adik, sama teman, sama kakak. Tapi kalau kalian lagi salah, berbuat salah, takut nggak untuk minta maaf? Pasti takut. Kenapa? Ayo alasannya. Pertama, takut dimarahin. Kedua, takut dihukum. Bener nggak? Nah, hari ini Tante mau cerita tentang supaya kita gimana sih caranya Tante supaya kita berani untuk meminta maaf, supaya kita nggak takut, ya. Nah, Tante mau kasih lihat dulu satu cerita tentang Sofia sama Caleb. Oke, kita lihat dulu ya tayangannya ya. Nanti kita lanjut lagi firman Tuhannya. Aduh. Caleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Caleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Caleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh, Udah lihat ya, tadi cerita tentang Caleb sama Sofia, bagaimana Caleb meminta maaf sama kakaknya dan Sofia juga mau menerima ya. Kadang-kadang kita suka lihat kesalahan orang, tapi kita juga nggak pernah lihat kesalahan kita sendiri. Nah, Tante juga mau cerita nih, tadi kan udah janji, bahannya ada di Kejadian 32 ayat 1 sampai 32 dan di Kejadian 33 ayat 1 sampai 19. Nah, tentang apa? Dua tokoh yang sama seperti tadi, yaitu Esau sama Yakub, ya, dia kakak beradik. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita waktu itu tentang Esau yang dibohongin sama Yakub sama adiknya? Akhirnya apa? Yakub kan lari, takut ya. Dia takut dibunuh atau takut diapain, akhirnya dia lari. Nah, dia lari kemana? Nah, akhirnya Yakub ke rumah pamannya, yaitu Laban. Di sanalah dia tinggal sama Laban. Tapi setelah sekian lama tinggal sama Laban, akhirnya Yakub juga punya kerinduan. Dia pengen pulang ke rumahnya. Dia pengen pulang ke negerinya dan ketemu dengan kakaknya Esau. Tapi
Yakub punya pemikiran, aduh jangan-jangan Esau masih marah sama dia. Jangan-jangan saya nanti dia apa-apain nanti sama Esau gitu kan. Tapi begitu rindunya dia sama Esau kakaknya, akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Akhirnya dibawalah istrinya, dibawa anaknya, dia juga bawa hartanya, bawa ternaknya. Karena ketika dia tinggal di rumahnya pamannya tuh di sama Laban itu dia diberkati Tuhan. Dia berniat mau mengasih hartanya sama Esau, mungkin untuk permintaan maaf. Dia mau kasih ternaknya. Nah akhirnya ketika di perjalanan Yakub begitu takut, ya istilahnya takut dia apa-apain nanti sama Esau gitu kan. Akhirnya apa? Dia berdoa sama Tuhan dan terjadilah sesuatu di tepi sungai Yabok. Akhirnya Tuhan apa? Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menyertai dia dan akan memberkati dia ketika dia ketemu dengan Esau. Dan akhirnya Yakub memberanikan diri untuk ketemu Esau. Ternyata Esau juga merindukan Yakub. Ternyata Esau juga pengen sekali ketemu dengan adiknya. Akhirnya mereka bertemu dan mereka saling berpelukan. Dan Yakub juga sujud di hadapan kakaknya. Nah adik-adik, jika kamu takut meminta maaf, kalian harus meminta keberanian dari Tuhan. Dan kamu akan diberi kemenangan untuk memaafkan. Ya, dari cerita ini apa sih yang ditangkap adik-adik? Apa yang bisa diterima? Coba, apa yang dipelajari dari firman Tuhan hari ini? Yaitu berani mengakui kesalahan akan menciptakan perdamaian. Ya, terus apalagi yang kedua? Akan mengubah hidup kita. Kita dibebaskan dari rasa bersalah. Nah, yang ketiga ada apa? Belajar bertanggung jawab atas kesalahan yang telah kita buat. Dan kita juga harus siap menanggung konsekuensinya. Ya, jadi itu. Kita juga percaya bila kita datang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan Yesus akan mengampuni setiap kesalahan kita. Sampai sini aja firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa ya. Oke, kita tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang Tuhan sampaikan hari ini. Biarlah anak-anak bisa mendengarkan, biarlah firman itu bertumbuh di dalam hati mereka dan berbuah dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini, bagaimana Yakub mau mengakui kesalahannya kepada Esau, sehingga Tuhan kami bisa hidup dengan damai. Ajar kami Tuhan, ajar kami mau mengampuni Tuhan Yesus orang-orang yang mau mengakui kesalahan kepada kami, dan kami juga mau mengakui kesalahan kami kepada orang-orang yang telah kami lakukan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita baca ayat hafalan kita ya. Coba buka Alkitabnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba kita buka. Ya. Udah dapet? Kalau udah dapet, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke adik-adik? Have you ever done something that you weren't supposed to, and afterwards you felt bad? Okay, here's what you should do. Say sorry for your actions. That's right, you apologize. To say sorry and to mean it is very kind and wise. It can be hard to say sorry after you've been naughty. It takes courage and strength to apologize to everybody.
you say sorry. Learn from what you did. People will appreciate it.